Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Wicak Miftah. Hari ini aku bakalan nge-review rumah di Permata Cimanggis di klaster terbarunya, yaitu klaster Alexandrite. Harganya masih 600 jutaan loh di sini. Yuk ikutin terus videonya. Teman-teman ada yang udah tahu Permata Cimanggis belum? Atau malahan teman-teman ada yang tinggal di sini? Satu poin plusnya di sini itu areanya udah settle. Jadi lingkungan komersilnya tuh udah lengkap. Kalau teman-teman mau cari makan atau kebutuhan sehari-hari itu udah gampang banget sih teman-teman. Terus fasilitasnya juga udah lengkap banget. Di depannya situ tuh teman-teman, di depan situ ada RSUD Depok wilayah timur yang lagi dibangun dan akan beroperasi. Tadi kan aku kesini itu lewat tol Jagorawi nih, terus keluar exit tol Cimanggis. Sampai sini itu cuma 10 menitan aja, deket banget kan teman-teman. Selain lewat exit tol Cimanggis, teman-teman juga bisa lewat exit tol Cibinong yang nggak jauh juga dari sini. Lokasinya juga bagus banget teman-teman di sini karena cuma 10 menitan aja dari stasiun LRT Jakarta Bogor, terus 10 menitan juga dari stasiun KRL Cibinong dan dari terminal Jatijajar. Kan deket banget. Yaudah yuk kita sekarang masuk ke dalamnya, tapi naik mobil ya, nggak jalan kaki. Oke. Akhirnya kita masuk juga nih ke dalam Permata Cimanggis. Kita tur lingkungannya yuk, kita lihat-lihat di sini ada fasilitas apa aja sih. Dari pintu gerbang utama tadi teman-teman lurus aja terus sampai mentok dan ketemu bundaran ini. Nanti teman-teman bakal ngelihat ada sport club. Nah, ini dia teman-teman fasilitas yang ada di sini. Ini ada lapangan bulu tangkis indoornya yang cukup besar. Wow, semua penghuni bisa loh pakai ini, dan tentunya ada kolam renangnya yang nggak kalah besar loh teman-teman. Fasilitas lain yang ada di Permata Cimanggis, ada masjid besarnya, terus di depannya ada jogging track, ada lapangan basket, sekaligus lapangan futsal, dan di sini tuh suasananya asri banget teman-teman karena dikelilingi sama tanaman hijau yang ditata super cantik. Dan yang nggak ketinggalan di sini tuh udah ada danaunya, jadi bisa dipakai buat rekreasi bersama keluarga. Asik banget kan? Sekarang saatnya kita masuk ke dalam kawasan klaster Alexandrite. Seperti teman-teman lihat, di sini itu infrastruktur jalannya lebar banget. Dan nantinya akan dibangun taman komunal yang segitiga itu teman-teman. Wah, pastinya kalau udah jadi bakalan cantik banget. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Di kawasan Permata Cimanggis ini bebas banjir loh. Untuk masuk ke dalam klaster Alexandrite, kita melewati one gate system menggunakan akses card yang dijaga ketat oleh security 24 jam. Di sini juga udah ada CCTV-nya loh teman-teman, jadi keamanannya udah pasti terjamin. Akhirnya kita udah masuk nih di klaster Alexandrite, klaster terbaru di Permata Cimanggis. Kita muter-muter dulu yuk, kita lihat-lihat rumah di sini tuh kayak gimana sih? Kayaknya bagus-bagus ya. Kayaknya bagus-bagus nih rumah di sini. Kayaknya rumah di sini ada dua jenis ya, ada yang satu lantai, ada yang dua lantai. Bentuk rumahnya juga bagus ya, minimalis kayak zaman now gitu loh. Bener. Dan udah banyak penghuninya tuh, kelihatan banget. Di sini kita bakalan review rumah yang ada di sini, yang satu lantai sama yang dua lantai ya kan. Tapi kita mau lihat dulu nih, katanya ada 9 daya tarik di sini. Nah teman-teman, ini sekarang aku udah ada di Sanctuary Gazebo-nya nih. Jadi teman-teman udah dapat fasilitas ini juga kalau beli rumah di sini. Terus di sana ada refleksologi pet sama lotus pond-nya. Yuk kita lihat yuk ke sana. Wah cantik banget ya. Udah tertata rapi kayak gini nih, ijo-ijo gitu kan. Kita lihat yuk. Nih, aku udah sampai di lotus pond-nya. Dia udah ditata dengan rapi gitu ya, teman-teman. Tuh, bisa buat lari-larian di sini. Di sini tuh ada refleksologi pet-nya buat terapi. Nah, teman-teman, kalau dari pintu masuknya tadi itu dari Sanctuary Gazebo diterusin, kita bakalan nemu
Ada fasilitasnya lagi di sini nih. Ada jogging track ya teman-teman, udah kelihatan ya. Ini ada jogging track. Jogging tracknya ini panjang banget loh sampai sana. Terus ada barbecue areanya nih. Udah disiapin loh teman-teman di sini. Jadi penghuni di sini bisa sepuasnya pakai fasilitas yang udah disediain di sini. Lanjut lagi di sini masih ada satu lagi teman-teman. Ada children playgroundnya. Tuh, bebas deh anak-anaknya main di sini. Lengkap banget lagi tuh. Kita lanjut lagi yuk, lihat fish pond yang ada di sana. Kita lihat udah ada ikannya belum? Terus ikan apa nih? Ada peringatannya ya teman-teman, peringatan kolam dalam. Anak kecil perlu diawasi. Ih, banyak ikannya. Ada ikan koi. Nah itu dia teman-teman fasilitas-fasilitas yang akan teman-teman dapetin kalau teman-teman beli rumah di klaster Alexandrite ini. Gimana? Cukup lengkap kan teman-teman? Pastinya nggak nyesel deh pokoknya. Sekarang saatnya kita nge-review rumahnya. Yuk, ada di depan situ. Oke, sekarang aku udah sampai di depan rumah satu lantainya yang akan kita review. Tapi gantian ya yang review dia. Halo. Hey kamu, ini gantian nge-review nih. Oke. Ini aku nge-review bagian rumahnya ya. Semuanya. Semuanya. Termasuk nanti yang 2 lantai ya. Iya dong. Oke. Dah. Kena. Ya nggak kena. Oke. Waktunya gue menjelaskan semua nih yang ada di klaster Alexandrite di Permata Cimanggis ini. Untuk yang jenis satu lantainya, rumah satu lantainya itu di sini ada 3 tipe, yaitu tipe 36 dan 2 tipe 45. Tipe 45-nya tuh kenapa ada 2? Karena ada 2 luas tanah yang berbeda yang lagi dijual nih. Ada yang luas tanahnya 84 meter persegi, ada yang 90 meter persegi. Nah, kebetulan kita lagi nge-reviewnya yang di tipe 45 luas tanah 90 meter persegi. Ini lebarnya total dari sini sampai sini batas tetangga nih, batas rumah tetangga sini sama ada tamannya dikit. Itu total lebar 6 meter, ke belakangnya panjangnya 15 meter. Tapi berhubung ini di hook, jadi ada kelebihan tanah nih di sini. Rumahnya ini desainnya zaman now banget dan mengambil konsep minimalis nih. Kenapa? Karena di situ tuh kelihatan ada jendela-jendela gede di atas, terus dia turun ke bawah. Ini lebarnya kalau kita tarik gini, atas sama bawah tuh lebarnya sama coy. Jadinya rumah di sini tuh punya sirkulasi udara sama pencahayaan alami. Terus kemudian pemilihan warnanya dari rumah ini itu warna-warna yang kalem. Kalau rumah-rumah zaman sekarang, kalau teman-teman perhatiin nih, itu pemilihan warnanya nggak ada yang cetar, nggak ada yang mencolok mata, tapi lebih ke warna-warna kalem sehingga lebih terkesan elegan gitu loh. Gue mau ngasih tips nih ke teman-teman. Kalau teman-teman lagi nyari rumah, teman-teman perhatiin juga finishing bangunannya. Kayak yang di rumah ini, finishingnya bagus teman-teman. Bisa kita perhatiin nih dari hal sesimpel ini aja, dari kusen dan jendelanya. Dia ngelemnya tuh rapi banget tuh, seret, nggak yang blonteng-blonteng gitu, rapi banget ngebentuk kotak kayak gini. Terus kemudian dari finishing temboknya juga nih teman-teman, kita juga harus perhatiin, halus dia dan nggak ada retak-retak rambutnya gitu. Karena kan kadang ada baru berapa bulan dibangun itu udah muncul retak-retak rambut, berarti itu mungkin konstruksinya kurang bagus gitu sih. Kalau ini bagus sih, cakep. Kita masuk ya ke dalam rumahnya. Impresi pertama ketika masuk rumah ini, ini plafonnya tinggi banget. Plafonnya kayaknya tingginya sampai 4 meter nih. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah, dia udah pakai homogeneous style. Jadi cakep banget sih. Nah terus kalau ini di rumah hooknya ada jendela nih, yang ngadep ke sampingnya. Cuma ini kayaknya hanya ada di rumah hook. Kalau yang nggak hook sih ada juga jendela, tapi langsung ke belakang area rumah. Ini masih ada lahan kosong nih di belakang nih. Kalau teman-teman udah punya dana lebih lagi, bisa untuk pelebaran rumahnya, perluasan bangunan dari rumah ini. Terus kita ngelihat ke sini, ini ada area dapur, terus ada kamar tidur, ada 2, dan ada kamar mandinya 1. Di rumah ini kita nggak akan bahas yang detail banget, karena nanti masih ada satu rumah lagi yang gua mau nunjukin nih ke teman-teman, rumah yang 2 lantainya di sana. Jadi kita ekspor singkat aja ya di sini. Nih, kamar tidur utamanya kayak gini. Lumayan luas sih ya. Ini cara gampang ketika teman-teman nggak bawa meteran untuk mengetahui ukuran luas kamarnya itu melihat dari lantainya.
Ini kan udah kelihatan dia pakai homogeneous style 60 kali 60. Kita hitung 1 2 3 4 5. Kesini ada 5 ubin gini, berarti dia panjangnya 3 meter, kesini dia 4 sih. Lebarnya kurang lebih 2,5 meter gitu sih, cukup luas untuk sebuah kamar tidur utama. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang satunya, yang ukurannya sedikit lebih kecil daripada kamar tidur utama. Memang di rumah ini tuh ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terus kemudian kita geser ke dapur yang posisinya terletak di belakang rumah. Rumah yang kita kunjungi memang nggak full furnish ya, tapi justru itu kita bisa lebih detail memperhatikan finishing bangunan ini baik atau buruk. Dan ini area belakang rumahnya yang gue bilang tadi masih bisa diekspand. Enaknya di rumah Hook itu kita bisa bikin pintu dengan akses langsung ke jalan yang di samping rumah. Mantep ya. Oke, teman-teman, kita udah sampai di rumah yang 2 lantainya nih. Ini yang tipe 68, luas tanahnya 90 meter persegi. Ada lagi sih satu lagi yang tipe 85, luas tanahnya 105 meter persegi. Tapi ini kita reviewnya yang tipe 68-nya. Jadi dengan tipe 68 luas tanah 90 meter persegi itu, ini lebarnya sama sih. Lebarnya sama dengan yang satu lantainya, sama-sama 6 meter, dan sama-sama bisa masuk 2 mobil. Mobil kecil tapi ya, kalau mobil besar kayaknya mungkin agak mepet. Lebarnya 6 meter, panjangnya ke belakangnya itu 15 meter. 6 kali 15 ketemunya 90 meter persegi. Ini kalau teman-teman perhatiin juga, tema fasadnya pun sama, nggak jauh berbeda dari yang rumah satu lantai. Ya namanya juga dalam satu klaster sih ya. Kita perhatiin dari atas, ini tinggi banget ya 2 lantainya kayaknya. Itu dari atas kita turun, set, kelihatan langsung ada balkon. Balkonnya pun dibikin agak lebih maju, gitu kan. Sebelahnya ada jendela-jendela yang gede tuh, disusun ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya ya enak, sumber cahaya alaminya banyak, terus sirkulasi udaranya juga bakalan seger banget nih dengan rumah konsep yang kayak gini. Terus kita turun ke bawahnya pun sama dengan yang lantai satunya tadi. Pemilihan warnanya yang abu-abu tua gitu kan, terus di sini juga sama. Pakai keramik juga gitu kan. Ini keramik motif kayak menyerupai granit ya. Menarik juga. Dan jendelanya juga pakai kusen aluminium warna coklat, persis seperti yang tadi. Penggarapannya pun juga sama, rapi, cakep. Satu poin ketika gue nyampe di sini yang sepertinya kalau teman-teman beli rumah di sini harus segera tambahin itu adanya kanopi nih. Ini kayaknya bakalan lebih enak lagi kalau ada kanopinya yang menutupin semua area sini. Jadi di carportnya ini nggak kecipratan hujan, kendaraan kita aman gitu sih. Yuk kita masuk, kita lihat di dalam. Bedanya dengan yang rumah satu lantai, di sini jumlah kamar tidur dan kamar mandinya. Di sini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dapurnya tetap di belakang, ada 1. Kalau dapur nggak mungkin 2 lah di rumah. Ini dia bentuk dalam rumahnya. Sekilas ya, kalau kita bandingin dengan rumah yang satu lantai tadi, nggak banyak perbedaan sih. Bahkan desain jendelanya dan pintunya pun sama nih, sama persis. Lanjut explore ke dalam rumahnya, belok kanan ketemu 1 kamar mandi, 1 kamar tidur, terus tangga ke lantai 2. Area belakangnya itu sama, dapur dan lahan buat ekspansi rumah. Kita naik yuk ke lantai 2, kita melihat seperti apa sih di atas tuh. Nah, ini kita langsung ketemu lagi sama kamar tidur nih di atasnya dengan jendela yang gede banget. Gue jamin di sini bakalan terang banget dan enak ventilasinya. Terus sebelahnya itu yang kamar utamanya, ini kamar paling besar di rumah ini. Jendela juga sama paling gede. Terus ada kamar mandinya di kamar utamanya nih. Ini dari pintu masuk kamar utama tuh tinggal belok kanan. Seperti kamar utama di rumah 2 lantai pada umumnya, dia punya balkon nih. Balkon yang lumayan luas, yang enak banget buat menikmati pemandangan di sore hari sambil ngeteh atau ngopi gitu. Oke, selesai sudah kita nge-review rumah di klaster Alexandrite Permata Cimanggis. Saatnya kita bahas yang paling utama, yaitu harganya. Pasti pada penasaran soalnya harganya berapa ya kan? Betul. Jadi berapa? Dari mulai yang tipe paling kecilnya dulu, tipe 36, luas tanah 72 meter persegi. Harganya berapa? Harganya mulai dari 630 juta. Oke, kita lanjut ke tipe yang kedua. Tipe 45, luas tanah 84 meter persegi. Harganya mulai dari 740 juta.
Terus Tipe ketiga, 40, tipe 45 juga, luas tanah 90 meter persegi berapa? harga mulai dari 770 juta. Luar biasa. Selamat. Aku hafal. Kamu cocok jadi sales di sini ya. Makasih loh. Terus untuk yang rumah 2 lantainya kita bahas harganya dong. Yang tipe 68, luas tanah 90 meter persegi berapa? Harganya mulai 920 juta. Yang tipe terakhir yang paling gedenya, tipe 85, luas tanah 105 meter persegi berapa? Harganya mulai dari 1,1 miliar. Cocok. Jadi teman-teman pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Selamat dulu, selamat dulu. Cocok, besok kamu mulai kerja di sini ya. Ya, makasih Jualan ya, Pak rumah Bos. di sini ya. Saya sana berangkat. Udah. Oke. Kontaknya kasih tahu kontaknya dong teman-teman. Kalau yang teman-teman tertarik. pada penasaran dan tertarik, nanti kita cantumin kontaknya di kolom deskripsi. Bawah sini. Lengkap pokoknya teman-teman bisa lihat di situ. Langsung Oke? calling aja. Cukup sekian video dari kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow Instagramku. Dia nggak usah. Dadah.